Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asraqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bizzalimin. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang akan kemunafikan atau hal-hal yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya, Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kemudian Qul in kanat, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum kepada al-Yahud, kepada para Yahudi, in kanat lakumud darul akhirah, apabila ada untuk kalian ad-darul akhirah, ay al-jannah, rumah yang terakhir. Ad-darul akhirah ay rumah yang terakhir, maksudnya ay al-jannah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada Yahudi, apabila kalian itu memiliki lakum, ya, lakum untuk kalian. Maksudnya apabila kalian itu berhak mendapatkan al-jannah, surga, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, khalisatan, khosotan, murni khusus untuk kalian, min dunin nasi, tanpa selain manusia yang lain, tanpa orang lain, khusus untuk kalian wahai al-Yahud. Fatamannawul mauta, maka berangan-anganlah kalian, inginkanlah atau inginlah kalian al-maut, suatu kematian, in kuntum shadiqin, apabila kalian memang benar. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang kepada al-Yahud, yang mana mereka itu mengatakan bahwasanya mereka itu beriman kepada At-Taurah. Kemudian mereka itu yakin, atau bukan yakin ya, beranggapan mereka itu yang berhak untuk masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Kemudian ditantang, wahai al-Yahud, kalau kalian memang berhak untuk masuk surga, coba berangan-anganlah, minta untuk supaya mati. Maksudnya kalau mati itu kan, mati itu adalah pintu untuk menuju surga. Gak mungkin orang itu bisa masuk surga tanpa mati terlebih dahulu. Itu tidak mungkin, ya. Kecuali Nabi Adam, kecuali Nabi Adam, kan Nabi Adam memang ditempatkan di surga. Walhasil, untuk keturunan Nabi Adam gak mungkin tanpa meninggal dulu kemudian masuk surga. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menentang Yahudi atau menantang Yahudi terhadap anggapan mereka, yang mana mereka itu beranggapan mereka itu ahlul jannah. Dan khusus pasti golongan mereka ini masuk surga sendiri. Yang lain-lainnya salah semuanya. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka berangan-anganlah kalian, berkeinginanlah kalian kepada suatu kematian apabila kalian itu memang benar dengan apa yang kalian inginkan, dengan apa yang kalian anggap atau yakini. Ta'allaqa bitamannihi, ada kaitan dengan lafaz tamannihi, asyarton, ada dua syarat. Ala annal awal, bahwasanya yang pertama, kuyida fisani, terikat di yang kedua. Ini maksudnya masalah lafaz, enggak usah dianukan. Maksudnya apa? In sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kanat lahu
yu'siruha wal musil ilaiha al mautu fatamannauhu. Maksudnya ini dijelaskan tentang makna daripada ayat in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin in sadaqtum. Wahai al-yahud, apabila kalian itu benar fi za'mikum, di dalam angan-angan kalian, di dalam anggapan kalian, annaha, bahwasannya surga, ad-darul akhirah yaitu surga, lakum itu adalah milik kalian, hak kalian. Wa man kanat lahu yu'siruha, dan orang yang dia itu lahu yu'siruha, mengutamakannya. Wal musil ilaiha, dan yang bisa menyampaikan ilaiha kepada al-jannah, al-maut yaitu kematian, fatamannauhu, maka inginkanlah kematian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Kemudian Allah mengatakan walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan tidak akan, ingat lan linafyil abad, menafikan selama-lamanya. Walan yatamannahu, orang Yahudi enggak akan mungkin berangan-angan, berkeinginan untuk al-maut. Wala yatamannahu hu, kembali kepada al-maut. Enggak mungkin orang-orang Yahudi itu berkeinginan untuk mati, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi orang Yahudi itu tahu kalau mereka itu salah. Jadi hal yang sangat mereka inginkan itu enggak mati, karena tahu kalau mereka itu mati sudah binasa mereka. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, wala yatamannahu, dan tidak mungkin mereka itu berangan-angan, berkeinginan untuk mati abadan, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Min kufrihim, berupa kekufuran mereka bin nabi, kepada nabi al-mustalzam, yang diharuskan, yang sudah dipastikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Yahud itu sudah tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yang hafal Taurat itu tahu akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengingkari. Kemudian mereka beranggapan mereka itulah orang-orang yang mulia yang berhak mendapatkan surga. Ini Allah Subhanahu menantang, ayo berani enggak mati? Untuk kita juga ini sebagai pelajaran. Kita sudah siap meninggal apa belum? Sudah siap meninggal apa belum? Tapi insya Allah kalau Ramadan gini insya Allah kita siap ya. Kalau bulan-bulan Ramadan gini kita insya Allah siap. Soalnya kayak malaikat KB, gak gelem maksiat, pemeras siang-siang gini ini kan gak mungkin gak puasa kan. Insya Allah puasa semuanya kan. Puasa semuanya, kecuali yang sakit. Di sini juga gak ada yang uzur kan. Al-haid wan nifas gak ada. Jadi enggak ada yang junun juga, insya Allah semuanya sehat walafiat insya Allah. Ya. Jadi untuk Ramadan ini santri-santri ya masya Allah, kalau pas di pondok lo ya, insya Allah terjaga dari kemaksiatan insya Allah. Pokoknya ojo banyak-banyak jagongan, ya. Ojo kaken gedabrus. Ini bisa, soalnya orang goro itu terkadang enggak terasa. Atau terkadang ghibah itu juga nikmat juga. Nah, ini untuk kita sebagai pelajaran, kita sudah siap meninggal apa belum? Tanya dalam hati-hati kita. Kemudian apa yang sudah kita siapkan? Sudah siap meninggal apa belum? Kalau sudah, ya berarti insya Allah amal kita khair insya Allah. Tapi lihat ya, kakek ngelanggar terus aku siap mati. Itu berarti ya khawarikul ad. Kelas. Likadzibihim atau likadzibihim, karena dustanya mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah
Maha mengetahui kepada orang-orang yang zalim, ai al-kafirin, yaitu kepada orang-orang yang kafir. Fayujazihim, maka Allah akan membalas akan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ingat, di sini kok Allah Subhanahu wallahu alimu bizzalimin. Kemudian ditafsirkan al-kafirin. Ingat, kedzaliman itu ada tiga. Kedzaliman itu ada tiga. Ada az-zulmul ladzi la yaghfirullah. Ada az-zulmul ladzi yaghfirullah. Ada az-zulmul ladzi la yansahullah. Kedzaliman itu ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedzaliman yang bermakna al-kufur atau asyirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah az-zulmul ladzi la yaghfirullah. Ada az-zulmul ladzi yaghfirullah, kedzaliman yang Allah mengampuninya. Itu kedzaliman yang antara hak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan kekafiran. Insya Allah Allah mengampuni dosa orang tersebut. Yang ketiga, adzmul ladzi la yansahullah. Ada kedzaliman yang Allah tidak akan melupakan dosa tersebut. Yaitu apa? Adzulmul ladzi bainal ibad. Kedzaliman di antara hamba atau kedzaliman yang dilakukan kepada orang lain. Ini Allah enggak ikut-ikut. Harus dia tebus sendiri. Jadi nanti dia harus bertanggung jawab kepada orang yang dia zalimi tersebut. Jadi makanya itu kalau kezaliman atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah agak mudah diampuni. Pokoknya itu selama bukan dosa besar. Tapi kalau kezaliman yang bersangkut paut dengan hamba, dengan orang lain, ini Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya. Tidak melupakannya. Nah, di sini wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang zalim, ai al-kafirin, kedzaliman yang memiliki arti al-kekufuran. Fa yujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Kemudian wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang ada dalam hatinya orang-orang al-Yahud. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau akan mendapati mereka, dan engkau wahai Nabi Muhammad akan mendapati mereka, yaitu al-Yahud, ahrasan nasi, paling tamaknya manusia, ala hayatin, dari atas kehidupan. Atas kehidupan. Jadi al-Yahud ini adalah orang-orang yang paling tamak untuk tetap hidup kekal di dunia. Ala hayatin. Jadi wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang al-musyrikin, al-munkirina lil bas, dan kau akan mendapati mereka wahai Nabi Muhammad paling tamaknya manusia untuk hidup di dunia. Ini ya, jadi yang pertama, golongan pertama orang yang paling tamak untuk tidak mati adalah al-Yahud. Yang kedua, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, para dukun. Kemudian siapa? Orang-orang yang mempelajari ilmu apa? Rawa rontek. Terus apa lagi? Yang pokoknya ilmu gak mati lah dasarnya. Wa minal ladzina asyraku al-munkirina lil ba's. Asyraku ay al-munkirina lil ba's, yaitu dari orang-orang yang mengingkari atau tidak mempercayai kepada hari pembangkitan, alaiha, atasnya, li ilmihim, karena taunya mereka, yakinnya al-Yahud wal musyrikin bi anna masirahum,
bahwasannya tempat kembalinya mereka an-naru, yaitu adalah neraka. Dunal musyrikin liingkarihim lahu, di bawah orang-orang musyrik. Karena apa? Ingkarnya mereka kepada yaumil ba'ats. Jadi yang paling paling atas adalah al-Yahud. Soalnya apa? Mereka tahu, tapi mereka yakin akan adanya al-Ba'ats, yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Tapi mereka mengingkari akan tata cara supaya mereka itu bisa selamat nanti di yaumil Ba'ats. Paham ya? Beda dengan al-musyrikin, itu di bawahnya. Kenapa? Karena mereka mengingkari. Jadi tetap sama-sama masuk neraka, tapi beda tingkatan. Tingkatannya sih abudan al-Yahud. Karena apa? Mereka tahu. Makanya itu orang yang tahu dan yang enggak tahu itu lebih beratan orang yang tahu. Loh, kalau begitu ya enakan orang enggak tahu. Loh, orang enggak tahu itu juga dosa. Ingat ya. Jadi ingat, kita bodoh dari ilmu agama itu hukumnya dosa. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kemudian kalau tahu ya harus diamalkan. Loh, kan enggak walhasil ini soalnya yang namanya hati itu pasti ono jawaban. Walhasil seperti itu. Jadi kita tahu hukum agama, hendaknya kita amalkan. Jangan sampai ada kerentek, lek ngono enakan dadi wong gak ngerti. Itu adalah suatu hal yang salah. Sebagaimana dalam hadis man aradallahu bihi khairan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, suatu kebaikan kepada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman orang tersebut terhadap ilmu agama. Alhamdulillah ala dzalik. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian ingat, al-ilm bil amal. Ilmu itu harus dengan pengamalan. Harus diamalkan. Itu adalah tanggung jawab. Karena mengamalkan ilmu itu juga termasuk keramat. Ingat ya. Keramat enggak harus yang sakti-sakti, enggak harus tenaga dalam, enggak harus bisa berjalan di atas air. Al-khuluqul karim, akhlak yang mulia itu lebih disenangi oleh orang kampung atau orang-orang awam daripada bisa terbang tapi enggak punya akhlak. Jadi al-khuluqul karim termasuk suatu keramat. Ya. Keramat ya. Keramat itu kan kemuliaan kan? Karomah lu kan, karomah. Apaan? Kelas. Yawaddu yatamanna, berangan-angan atau berkeinginan ahaduhum, salah satu dari mereka, yaitu al-yahud wal musyrikin. Lau yu'ammar, seandainya dia itu diberi umur alfasanatin, 1000 tahun. Yawaddu ahadum lau yu'ammaru alfasana. Jadi berangan-angan salah satu dari mereka, yaitu al-yahud wal musyrikin. Lau yu'ammaru alfasana, seandainya saja mereka itu diberi umur selama 1000 tahun. Lau masdariyah bimana an wa hiya bisilati fi ta'wili masdarin maf'ulu yawaddu. Wa ma huwa, langsung aja ini masalah bahasanya. Wa ma huwa ay adhum, dan tidaklah dia ay ahaduhum, salah satu dari mereka, bimuzahzihi minal azab. Dan tidaklah dia itu bisa menjauhkan dia minal azab, daripada azab neraka. An yu'ammar, dengan dia itu diberi umur yang panjang. Fa'ilu muzahzihi. Lafaz an yu'ammar itu jadi fa'ilnya lafaz muzahzihi, ay ta'miruhu. Loh, maksudnya apa? Jadi wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Dan tidaklah mereka itu dengan diberi umur panjang bisa menjauhkan orang tersebut dari azab neraka. Tetap diazab.
Kan mereka berkeinginan untuk umurnya panjang, tidak mati selama-lamanya. Dengan tujuan apa? Supaya enggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma huwa bimuzzahzihi minal azabi ayu amhar. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, walaupun umurmu 1000 tahun, 2000 tahun, tetap diazab. Enggak bisa menjauhkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah itu Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Bil ya wa ta fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menampakkan kepada kita semuanya, kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita. Ingat, ini adalah sifat-sifat orang Yahudi dan orang musyrik, bahwasanya mereka itu paling tamaknya manusia untuk hidup di dunia ini. Seandainya ada umur sampai 1000 tahun, mereka masih kurang. Kurang. Tujuannya apa? Supaya enggak mati dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya untuk kita al-mu'minun, orang-orang yang beriman, itu di dalam hadis atau di dalam asar itu disebutkan termasuk orang yang beruntung, yaitu orang yang seharinya tidak kurang memikirkan tentang al-maut sebanyak 20 kali. Jadi ingat kematian itu dianjurkan. Loh, katanya lek santri enggak. Santri zaman sekarang lebih baik iya. Ya, maaf. Jadi cek gak nganu aja. Soalnya apa? Keyakinan untuk meninggal atau keyakinan yaumul ba'ts itu sudah agak memudar. Kalau orang-orang dahulu itu memang santri, memang betul-betul santri. Hafalannya Masya Allah, sholat malamnya Masya Allah, ta'aluk dengan gurunya Masya Allah, semuanya dilakukan. Itu zaman-zaman dahulu Masya Allah. Kalau santri-santri zaman sekarang, karena ada yang mengatakan untuk santri zaman sekarang, untuk santri enggak boleh terlalu banyak-banyak mengingat kematian. Mula ana sing dablek rodoan. Maaf loh. Ya. Ini kita alami juga. Nek enggak ingat mati ya otomatis nanti menyepelekan. Makanya itu termasuk orang yang beruntung dan termasuk orang yang baik itu kalau mengingat kematian sebanyak 20 kali. Sering banyak. Ya Allah, malah ingat kalau mau melanggar peraturan pondok, ingat, besok aku lek ketemu Habib Alwi kira-kira dikasih syafaat atau ora iki? Wong aku ngelanggar. Aku kira-kira berhak enggak mendapatkan pertolongan dari guru kami, dari Habib Asad? Padahal ketika dipertontonkan itu amal, lu kok ngelanggar, berarti gak gelem. Apakah berhak atau pantas mendapatkan syafaat guru-guru kita? Ini yang jadi persentase atau timbangan kita. Hendaknya keyakinan kita itu harus disertai dengan amal nyatanya kita. Wallahu basirum bima ya'malun. Iqra. Kemudian sekolah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan sifat-sifat atau hati-hatinya orang-orang al-Yahud. Sekarang ada sebab nuzul di sini disebutkan di sini wasa'ala ibnu Suriyah, berarti ini sebab nuzulnya wasa'ala ibnu Suriyah, dan bertanya ibnu Suriyah namanya Abdullah. Ibnu Suriyah namanya Abdullah, putranya Surya, termasuk daripada ahbaril Yahud, para pendeta-pendeta orang Yahudi. Wasa'ala ibnu Surya an-nabiyya,
Bertanya Ibnu Surya kepada An-Nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au Umar, atau kepada Umar. Ada khilaf di sini. Amman ya'ti bil wahyi, terhadap siapa yang datang atau siapa yang membawa wahyu. Amman ya'ti bil wahyi, tentang siapa yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal malaikati, dari malaikat. Jadi Ibn Surya bertanya kepada Nabi, ada yang mengatakan di dalam riwayat bertanya kepada Sayyidina Umar. Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa yang menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW? Faqala, maka Nabi mengatakan Jibril, malaikat Jibril. Faqala, maka Ibn Surya mengatakan huwa aduuna ya'ti bil azab, yaitu musuh kami itu. Jadi katanya siapa namanya? Katanya Ibn Surya, itu musuh kami, Jibril itu musuh kami. Ya'ti bil azab, karena mereka itu datangnya membawa azab. Jibril itu, loh kok bisa? Ingat kaum Samud dihancurkan dengan kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu dengan apa? Apa? Yang keras. Kaum Ad dihancurkan dengan angin. Kalau kaum Samud dihancurkan dengan jeritan malaikat Jibril. Kemudian kalau kaumnya Nabi Lut diangkat tumbuk kaum Lut, waliyadzubillah, astagfirullah. Ya. Ini kan jadi mengatakan si Abdullah bin Surya tersebut atau Ibn Surya, ahbarul Yahud, huwa aduuna, malaikat Jibril itu datang membawa azab. Walau kana Mikail, seandainya yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Mikail, la amanna, pasti kami akan beriman. Saenek dhewe ya kan. Saenek dhewe. Cocok-cocokan. Astagfirullah. Walau kana Mikail amanna, seandainya malaikat Mikail yang datang kepada Nabi Muhammad, ya kami beriman. Li'annahu ya'ti bil khosbi, karena malaikat Mikail itu datang membawa kesuburan, wasilmi, kedamaian. Kan yang membagikan rezeki itu siapa? Malaikat Mikail. Jadi kalau seandainya wahyu itu yang menurunkan, yang membawa adalah malaikat Mikail, ya kami beriman. Ini kesesatan al-Yahud. Makanya ya apa namanya? Dalam hadis itu, ma nahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Itu. Intinya itu, terutama para al-Yahud. Ya. Nanti seandainya yang datang kepada Nabi Muhammad malaikat Mikail, pasti mereka ada aja. Seandainya malaikat Jibril, pasti seperti itu. Itulah kemunafikan atau kebohongan yang dilakukan oleh para al-Yahud. Fanazala, maka turun ayat, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada al-Yahud, man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang bermusuhan di Jibril, kepada malaikat Jibril, fal yamut ghaidhan, maka hendaklah mati dalam keadaan marah atau tidak terima. Ghaid itu marah kepada malaikat Jibril, enggak senang kepada malaikat Jibril. Fa innahu nazzalahu, maka sungguhnya malaikat Jibril tersebut nazzalahu, telah menurunkan al-Qur'ana, telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, kepada hatimu, biiznillah, biamrillah, dengan izin perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam apa namanya, dalam bahasanya,
Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, langsung Allah memberikan pembelaan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itulah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kepada para nabi-nabi sebelumnya, karena tugasnya memang menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu. Sebagaimana juga kepada Nabi Isa, kepada yang lain-lainnya. Ini yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Itu menandakan suatu kemuliaan untuk malaikat Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Langsung cukup membela malaikat Jibril, enggak usah membahas yang memusuhi senanti. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi, dalam keadaan membenarkan lima baina yadayhi, untuk apa-apa yang ada di antara kedua tangannya, di hadapannya, qablahu, sebelum Al-Qur'an, minal kutub, daripada kitab-kitab terdahulu. Itu sebagaimana di dalam Taurat, mereka benar. Taurat benar. Itu yang menyampaikan juga malaikat Jibril. Juga malaikat Jibril juga menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tertera dalam kitab Taurat juga. Tapi mereka mengatakan, oh itu malaikat Jibril ya musuh kita. Wal iyadzubillah. Wa hudan, dan Al-Qur'an tersebut musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kutub wa hudan, dan Al-Qur'an tersebut adalah hudan, petunjuk minad dhalalah, daripada kesesatan, wa busyra, dan kabar gembira bil jannah, kabar gembira dengan surga, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Man kana, barang siapa yang aduwwan lillah, memusuhi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan memusuhi kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan para utusannya, wa Jibrila bi kasril jim wa fathiha bila hamz, Jibril, kemudian wa fathiha bila hamz, wa bihi biyain wa duna. Boleh, makanya ada tiga, Jibril, Jibril atau Jibrail, ada tiga nama. Dan ini Jibril ini termasuk dari bahasa Suryani, bukan Ibrani ya, Suryani. Untuk sekarang mungkin yang tahu ya itulah bahasa Suryani. Jadi Jibril itu bahasa Suryani. Enggak usah dibahas, nanti kita puasa soalnya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, memusuhi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, memusuhi malaikat Jibril, memusuhi malaikat Mikail. Adfun alal malaikah min adfil khas alal amma, fikiran Mikail bihamzin wa ya'in wa fi ukhra bila ya. Enggak usah dibahas. Ini masalah bahasa. Jadi barang siapa yang memusuhi semuanya itu, atau salah satu dari mereka, dari yang telah disebutkan Allah, malaikat, Rasul, Jibril, Mikail, atau satu saja mereka musuhi, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aduwwun, memusuhi, lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Awqa'ahu mawqi'a lahum bayanan lihalihim, maka Allah akan menempatkan dia mawqi'a lahum, tempat untuk mereka. Kan mereka memusuhi malaikat, ya Allah memusuhi mereka. Bayanan lihalim, karena menjelaskan untuk keadaan mereka. Jadi kalau ada orang yang mengkufuri atau memusuhi semuanya itu yang telah disebutkan, Allah memusuhi orang tersebut. Waliyadzubillah. Sedikit lagi baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu ankum wa laqad anzalna ilaika ya Muhammad ayatin bayyinatin wa idhatin halun radda liqauli Ibnu Suryah lin nabiyyi majituna bi syai'in wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun kafaru biha wa kullama ahadullaha ahdan 'alal imani bin nabiyyi in kharaja awin nabi alla yu'awanu 'alaihi al-musyrikin nabadahu tarahahu fariqum minhum binaqdihi jawabun kullama wa huwa mahallul istifhamil inkari bal lil intiqali aktsaruhum la yu'minun. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, ay wadihat, ayat-ayat yang jelas. Hal raddun liqauli Bani Suriyah lin nabi ma ji'tana bi syai'. Ini walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ini raddun adalah suatu pengkanteran, menolak untuk ucapan Ibn Suriyah yang mana dia itu mengaku yahfazu Taurat, dia itu menghafal Taurat. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ma ji'tana bi syai'in, engkau itu tidak datang kepada kami wahai Nabi Muhammad bi syai'in, dengan sesuatu apapun. Itu kasarannya apa? Yang kau ucapkan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ya engkau nggawi-nggawi sendiri. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Nah, ingat, makanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Qur'an tersebut memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bimbang dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Suriyah yang mengatakan engkau enggak membawa apa-apa kepada kami. Nah, itu kan tuduhannya orang enggak seneng itu ya, ingat ya. Apa ainul hubbi tubdihil apa namanya? Ainul hubbi an kulli aibin kalila. Wa ainul bugdi tubdihil masawi, ada seirannya itu. Ingat, kalau ada orang yang suka sesuatu yang jelek pun itu tumpul atau langsung hilang. Tapi kalau ada orang yang tidak senang, api itu langsung jelek. Lek wong enggak senang. Makanya hati-hati di sini. Jadi kalau api itu loh dianggap jelek. Wa inur ridha an kulli aibin kalila wa in sukhti tubdihil masawiya. Itu. Iya. Jadi ainur ridha an kulli aibin kalila. Mata pandangan dengan cinta an kulli aib, dari setiap celah, setiap kesalahan itu pasti tumpul. Maksudnya tumpul tidak akan nampak di mata orang yang sedang dia cintai. Ya. Kalian yang pernah cinta kepada seseorang, itu apapun yang dilakukan orang yang dicintai tersebut pasti itu bukan kesalahan. Pasti ada hela-hela yang kita nampakkan. Wa inusukti, dan pandangan dengan marah, tubdihil masawiyah, akan menampakkan yang baik tersebut itu jelek. Ya apa tetap jelek. Sing api ae jelek, apa maneh sing elek. Waduh wis iku tambah. Jadi sak paran-paran. Begitu juga ini yang dilakukan oleh Ibn Suriyah. Pada bahasanya Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, membawakan atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan maji'ta nabi syai'. Engkau tidak datang kepada kami dengan sesuatu apapun wahai Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah mengkufuri, tidaklah mengimani biha dengan ayat-ayat
yang jelas tersebut dengan Al-Quran tersebut illal fasikun, kecuali hanya orang-orang fasik, ai kafaru biha, orang-orang yang mengkufuri biha dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanahu